berbohong. Karena judulnya ada kebohongan, saya mulai dari situ mulainya. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi lu pakai mulut ini. Lalu menyaksikannya kapan? Pernah nanya gitu? Yang waras pasti nanya, tetapi yang buta, yang hanya ngikutin apa kata orang, nggak pernah nanya. Orang baca gitu ngikut aja. Itu yang namanya taklid itu. Karena tidak menggunakan pikiran warasnya, pikiran kritisnya. Kan harus saya nanya, kenapa Sayyidina Umar membaca kalimat yang sama dengan kita? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menangis, bergetar, bahkan sujud di depan Rasul. Ya Rasulullah, semua hartaku aku serahkan padamu semuanya. Lalu untukmu apa Umar? Hasbi Allah, hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Kapan seseorang mengatakan cukup Allah bagi dirinya? Kapan? Kalau dia sudah menyatu, merasakan penyatuan dengan Allah. Kalian juga suka baca kalimat itu habis sholat. Hasbi Allah, hasbi Allah. Gak ada air mata, gak ada getaran, gak ada energi. Karena kalian cuma mengutarakan kalimat yang diulang-ulang oleh orang lain, tapi tidak mengalami pengalaman spiritualnya. Hanya learning to know, tapi tidak learning to do. Tidak menjadi Umar, hanya menceritakan Umar dulu pernah begitu. Tidak menjadi Musa, hanya menceritakan dulu Musa pernah begitu. Tidak menjadi Ibrahim, hanya cerita kalau Ibrahim pernah begitu. Apa hasilnya kalau kita cuma cerita, tetapi kita tidak menjadi? Agama itu bukan learning to know, learning to do, supaya learning to be, supaya Anda menjadi. Nah, kemarin dalam sesi buka mata kalbu, saya katakan, mau jadi Ashabul Kahfi atau mau cerita Ashabul Kahfi? Saya kasih pilihan. Saya mau jadi Ashabul Kahfi, itu learning to be. Anda akan mengalami apa yang dialami Ashabul Kahfi. Tapi kalau mau cerita Ashabul Kahfi, udah nggak usah belajar sama saya, karena saya nggak pandai cerita. Karena apapun yang diceritakan akan menjadi jauh dari kenyataan. Ulangi, apapun kalau sudah diceritakan, dijelaskan, menjadi semakin jauh dari kenyataan. Saya menceritakan kopi sama kalian, rasa kopi sama kalian terus berjam-jam. Semakin banyak saya cerita rasanya kopi, semakin jauh penjelasan saya dari rasa kopi yang sebenarnya. Setuju apa tidak? Tapi kalian kan senang sekali dengan cerita-cerita itu. Dan tidak tertarik untuk minum kopi. Lucu kan? Lucu apa tidak? Terus mau sampai kapan lucunya? Oh dulu Musa pernah bermunajat kepada Allah, minta jumpa dengan Allah. Dapat apa? Dapat cerita kalau Musa dulu pernah bermunajat kepada Allah, ingin jumpa dengan Allah. Dapat apa? Dapat cerita. Tapi kalau kita jadi Musa, kita yang bermunajat kepada Allah bakal mengalami apa yang dialami Musa. Nggak usah ada cerita lagi. Itu yang namanya kebenaran. Jujur nih kalau saya sampaikan, kalian selama ini dapat fakta tentang kebenaran dalam wujud rasa, atau dapat banyak penjelasan dari orang yang mengatakan dirinya seakan-akan cerita kebenaran, pada yang diceritakan jauh dari kebenaran karena cuma cerita. Pilih mana? Pilih mana? Pilih yang kedua kan? Iya. Senang. Senang. Ya sudah. Kalau senang, jadi orang yang pandai cerita. Jadinya agama itu kalau nggak dulu, ya entar. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang.
Waktu kita itu sekarang. Karena nanti sore belum tentu kalian hidup. Ada tetangga saya mau lewat, mobilnya dia itu ngalangin mobil saya mau lewat. Kemudian dia terus. Ya udah, akhirnya saya bisa lewat. Besok maghrib, saya dapat berita dia meninggal. Padahal kemarin baru aja membantu saya untuk ngasih komando supaya mobil saya tidak kena mobilnya dia. Seperti itu. Masa depan itu tidak ada. Masa lalu juga apalagi udah lewat. Yang ada tuh sekarang, di sini, saat ini. Itu waktu kita yang sebenarnya. Cuma kita sering lupa. Seakan-akan besok masih ada waktu. Maka di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, janganlah kamu mengatakan sekali-kali besok masih ada waktu. Jadi kembali kepada syahadat tadi. Syahadat itu kan sebetulnya adalah pengalaman. Kalau pengalaman itu harusnya terjadi di TKP. Betul nggak? Nah, TKP kita mana? Kita tidak mengalami apa-apa di tempat kejadian perkara, tiba-tiba kita mengatakan sesuatu lewat mulut kita, bersaksi tanpa menyaksikan. Ya hasilnya seperti apa? Hanya mengulang kalimat-kalimat tanpa ada getaran, tanpa ada energi. Akibatnya apa? Ya akibatnya ribuan kali kita sudah baca kalimat itu, kan tetap aja kesadaran kita tidak berubah. Betul nggak? Bohong tetap. Betul nggak? Iya. Dengki tetap, benci sama orang tetap. Harusnya kalau kita sudah berhasil di TKP, menyatu manunggal bersama dia, tahaluk bi ahlakillah, harusnya berakhlak seperti akhlaknya Allah, penuh cinta kasih. Harusnya kita menjadi tangan Allah untuk menyampaikan Rahman dan Rahimnya Allah. Bahkan ada istilah leluhur kita itu, sing bisa ngarasa, memeh karasa. Belajar merasa sebelum terasa. Bisa merasakan kalau orang lain tuh nggak punya beras, langsung ngasih. Bisa merasakan orang lain nggak punya ongkos, langsung ngasih, nggak usah nanya dulu. Udah bisa begitu belum? Kalau sudah bisa begitu, kalian baru sakti. Sakti itu yang sebenarnya. Bukan bisa jalan di air, kernaon lauknya bisa. Bisa ngapung di udara, buat apa? Manuk etama. Kesaktian manusia itu kalau kita sudah bisa merasa sebelum terasa. Merasakan penderitaan orang lain belum cerita, langsung kita bantu. Itu yang keren, itu yang sakti. Makanya di kajian saya itu saya sering ngasih pelajaran-pelajaran yang penting. Pelajaran untuk memindahkan uang dari rekening orang juga udah saya kasih tahu. Udah bisa belum mindahkan uang dari rekening orang? Kalau udah bisa baru sakti kalian itu. Ya, caranya sederhana. Orang punya uang di rekening, datang. Karena apa? Silaturahmi itu cuma dua. Satu punya akses, dua punya CS. Penting tuh. Ya toh? Udah silaturahim ke sana. Saya punya keahlian, Pak. Barangkali Bapak pegel-pegel, saya bisa mijit. Saya bisa meluruskan semua urat-urat Bapak yang Pak Baliut. Oh, bisa. Biasa, Pak. Ayo tuh kita buktikan. Udah. Pijit. Maaf ya, nggak punya uang cash. Berapa nomor rekening kamu? Pindah nggak uang? Pindah. Sakti kan? Paham? Yang saya ajarkan ilmu-ilmu sakti model gitu. Bukan bisa terbang, bisa apa? Bukan teterak dekadek. Buat apa? Cari ilmu supaya wanu ngadek. Kalau kita sudah baik, penuh cinta, masa iya orang mencelakakan kita? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Hadiah cinta